manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami umat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menikmati firman-Mu pagi hari ini. Untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Bahwa kami tenggelam terus Bapa, melihat tangan karya-Mu yang begitu ajaib di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu yang memelihara kami, yang memberi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebelum memulai acara pagi hari ini, saya undang jemaat-jemaat yang di luar sana. Mari kita menaikkan ucapan syukur. Gunakan waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita sampai pada hari ini. Naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik. Haleluya. Kau sungguh baik kepada kami, tak terhitung kasih-Mu yang memelihara setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Daramaya Syedere. Kudus, kuduslah Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia, Allah yang agung, layak dipuji, layak disembah. Naikkan ucapan syukur-Mu terbaik bagi Sang Raja pagi ini. Haleluya. Oh glory. Tak ada lidah, tak ada lutut yang haleluya. Semua bangsa menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku bahwa Kaulah juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, kemuliaan tatamu dipenuhi sembahan umat-Mu. Yesus Raja, Duh kemuliaan
Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Mari sambut hadirat Tuhan pagi ini. Engkau yang kudus, Engkau mulia,
Nikmatilah hadiratnya. Syara pasere diri. Syara lahala. Syara pada rabaya. Syara diri. Firman yang merubah hidup kita. Firmanlah yang mengubah setiap hidup kita. Firman itu berkuasa. Firmanlah yang membentuk setiap kita. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God, how great is our God. Mari kita angkat pujian dengan segenap hatimu. Nyanyikanlah dengan rohmu. Always see how great Is our God, how great. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Katakan how great is our God.
kita sama-sama katakan amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala mujizat terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Persiapkan diri kita untuk menerima firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah
kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya sepenuhnya, kami hanya punya Tuhan. Kami hanya punya Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak ada alasanku hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku untuk ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu, ku serahkan hatiku kepadamu. Tak ada alasanku Ragu-ragu ku serahkan hatiku kepadamu. tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita bersama dengan saya kalimat demi kalimat dan sambil mengangkat tangan kanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru.
Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Sejak ketika kami percaya kepadamu dan menjadi milik-Mu, Engkau memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini berkati ibadah kami, berkati firman-Mu yang kami dengar. Pimpin pemberitaan ini dan ukirkan kebenaran-Mu di dalam hati setiap kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, ada satu kebenaran yang sangat penting berkenaan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali anak Tuhan mengalami pergumulan demi pergumulan dan tidak menemukan jalan keluar. Dan salah satu penyebabnya adalah di bagian ini saudaraku dikasih Tuhan. Ketika umat Tuhan tidak menemukan jalan keluar bukan berarti Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Tapi ada prinsip dasar yang tidak mereka pahami bagaimana mereka membangun sebuah hubungan dengan Allah. Hubungan tersebut adalah memelihara firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan. Dan kebenaran ini saudaraku dikasih Tuhan dicetuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-6 yang berkaitan dengan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus mencetuskan kebenaran ini yang mengatakan kepada kita secara khusus 17 ayat 6 di bagian yang terakhir. Tapi saya baca keseluruhan ayat ini supaya kita bisa mengikuti dengan lengkapkan keseluruhan ayat 6 ini. Yohanes 17 ayat 6 berkata demikian, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Saya ulangi sekali lagi dan garis bawahi anak kalimat yang terakhir yang berkata, mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka telah menuruti firman-Mu. Apa yang hendak Tuhan Yesus katakan di ayat 6 bagian akhir ini adalah Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada Bapa di surga bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka telah menerima pernyataan Tuhan Yesus tentang keberasaan, tentang keberadaan dirinya yang datang diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa. Nah, firman kebenaran ini saudaraku dikasih Tuhan, murid-murid percaya, murid-murid menerimanya, murid-murid memeliharanya. Dan kata menuruti saudaraku di ayat 6 bagian akhir ini mengatakan mereka telah menuruti firman-Mu, tepatnya adalah mereka telah memelihara firman-Mu. Kata menuruti teks aslinya adalah tereo, memelihara, tukip, tugar, memelihara, menjaga firman-Mu. Mereka telah menjaga, mereka telah memelihara firman-Mu, kata Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Bagaimana murid-murid memelihara firman Tuhan? Mereka percaya, mereka menerima pernyataan Tuhan Yesus tentang keberasalan, tentang dirinya yang datang diutus oleh Allah. Yang kita baca di ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian kepada kita. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kebenaran firman inilah yang hendak Tuhan tekankan mereka, murid-murid telah memelihara. Mereka telah menerima, mereka telah menuruti, mengakui kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan tentang keberasalannya yang berasal dari
Bapa yang berasal dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita memelihara firman Allah. Orang-orang yang mendengar firman Allah dan tidak pernah memelihara firman Allah, dia tidak bisa memiliki sebuah hubungan yang mendalam, bahkan tidak bisa mengenal Allah sebagaimana seharusnya. Tidak bisa link kepada Allah yang dia kenal. Sekalipun mereka berulang kali mendengar firman itu, tapi kalau mereka tidak pernah memelihara, tidak pernah menjaga, tidak pernah menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, maka keadaan mereka tidak akan mengalami sebuah realita apa yang Tuhan katakan. Inilah yang menjadi salah satu alasan dasar mengapa ada banyak anak Tuhan mengalami banyak hal tidak menemukan pertolongan Tuhan. Sebab salah satu cara Tuhan menolong kita yang paling prinsip adalah Dia bekerja melalui firman-Nya, melalui firman-Nya. Di konteks, di kondisi inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Betapa pentingnya setelah firman itu disampaikan kepada kita. Kita tidak cukup mendengar, kita tidak cukup mengerti secara akali. Tapi kita harus membiarkan firman itu mengendap. Kita pelihara, kita jaga di hati, di batin kita. Yang tentunya nanti akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Para kekasih Kristus. Jadi konteks tadi di ayat 17 ayat 6 berbicara tentang memelihara firman-Mu. Firman yang dimaksudkan di konteks itu adalah tentang keberasalan, tentang keberadaan Tuhan Yesus yang datang diutus oleh Bapa. Tapi bagi kita saudaraku tentu untuk merenungkan atau memelihara firman Allah tidak cukup hanya dalam konteks ini saudaraku. Jadi firman mana yang harus kita renungkan? Yaitu semua pernyataan kebenaran firman Allah yang diberikan kepada kita secara khusus berkenaan dengan karya Bapa di dalam Kristus bagi kita perlu kita pelihara dan harus kita pelihara, kita jaga. Sebab kebenaran-kebenaran yang demikianlah yang membawa kita masuk kepada realita yang apa yang Tuhan firmankan. Para kekasih Kristus, apa arti memelihara firman Tuhan? Apa yang dimaksud dengan memelihara firman Tuhan? Tadi secara tidak langsung saya sudah menyebutkan beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian memelihara. Saudaraku dikasih Tuhan, kata memelihara ini yang tadi saya katakan di awal bahwa itu berasal dari kata Yunani adalah tereo, yaitu menjaga, memelihara, tapi juga bisa berarti bergaul, menyukai firman itu. Nah, ketika dikatakan kepada kita memelihara firman Tuhan, maksudnya adalah kita menjaga firman itu yang kita dengar, kita percayai, kita simpan di hati, kita menjaganya dari hal-hal yang berseberangan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Ada banyak orang mendengar firman Allah tidak menjaganya dengan melindungi firman itu dari paham-paham, dari konsep-konsep, dari pemahaman yang bertentangan dengan firman Allah sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh di dalam hati mereka. Jadi kalau kita ingin memiliki supaya firman itu berdampak dalam hidup kita, maka setelah mendengar firman Tuhan kita harus menjaga firman itu dari hal-hal yang berseberangan dengan firman tersebut. Contoh, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ketika kita mendengar kebenaran firman ini kita harus menyimpan di hati dan mengakui Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup yang membawa kita bisa bersekutu sampai kepada Bapa. Nah, kebenaran ini kita percayai, kita terima, kita simpan di hati, tapi kita juga harus menjaga kebenaran ini dari konsep-konsep pengajaran pemahaman yang mengatakan bahwa ada jalan lain untuk bisa sampai kepada Bapa, ada jalan untuk bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka kita harus menolak pernyataan-pernyataan tersebut. Itu berarti kita menjaga firman yang kita dengar, yang kita terima, yang kita percayai, kita simpan di hati, kita menjaganya dari hal-hal yang bertentangan dengan firman tersebut. Contoh yang lain saudara-saudara kasih Tuhan. Mengapa ada banyak anak Tuhan tidak bisa memasuki dimensi kebenaran firman Tuhan yang dahsyat? Karena ketika mereka mendengar kebenaran firman Allah tidak menjaganya dari hal-hal yang berseberangan. Contoh
Ya, satu lagi yang saudaraku, ketika Alkitab mengatakan bahwa kita tidak hidup dalam daging tapi dalam roh seperti yang dituliskan kepada kita di Roma pasal 8 ayat 9. Bahwa kita tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh karena kita memiliki roh Allah, karena kita milik Kristus Yesus. Nah, ketika kita tidak memelihara firman ini, kebenaran ini, sehingga kita menerima pengajaran-pengajaran, pendapat-pendapat, filosofi dari luar yang mengatakan bahwa manusia itu selama di bumi ini dia punya keinginan daging yang selalu berseberangan dengan Allah. Maka ketika orang itu tidak menjaga firman yang didengar itu, bahwa dia tidak hidup dalam daging tapi dalam roh, malah sebaliknya menerima pendapat-pendapat yang berseberangan dengan firman Allah, maka orang demikian tidak mungkin bisa masuk mengalami kebenaran firman Allah yang disampaikan kepadanya. Padahal ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita, Allah memberikannya untuk menghidupkan kita, untuk menyehatkan kita, untuk mensejahterakan kita, untuk mengangkat harkat dan martabat kita hidup kepada apa yang sudah Dia rancangkan, Dia persiapkan bagi kita di dalam Kristus. Jadi saudaraku, apa arti memelihara firman Allah bagi kita? Yang pertama adalah menjaganya dari hal-hal yang berseberangan dengan firman yang telah kita dengar. Jangan biarkan konsep pemahaman apapun yang menyerang kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan. Kalau Bapak Ibu membiarkan berarti Bapak Ibu tidak menjaga firman Tuhan sudah disampaikan kepadamu. Ini berarti maka firman itu tidak mungkin berdampak dalam hidupmu. Firman itu tidak mungkin bertumbuh menjadi iman, tidak mungkin bertumbuh memberkati hidupmu. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara kita semua mendengar firman Allah, kita tidak saja mengerti dengan pikiran kita, kita terima percaya dengan hati, tapi kita menjaga kebenaran ini dari pandangan-pandangan yang hendak menyerang atau berseberangan dengan firman ini. Kita menjaganya, kita menolak hal yang seberangan, tapi kita mengakui bahwa firman Tuhan yang benar. Maka firman Tuhan yang kita jagai, Dia akan menjagai kita. Dia akan menjagai kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Pengertian yang kedua memelihara firman Tuhan adalah bergaul dengan firman tersebut di dalam hati kita. Bergaul. Bergaul artinya saudaraku, kita harus memiliki sebuah waktu khusus di mana kita memikirkan firman itu. Kita berbicara, kita mengucapkannya, kita memikirkannya dengan mendalam. Kita mengadakan persekutuan dengan firman itu. Kita menggunakan firman itu untuk mengucap syukur kepada Bapa. Kita gunakan firman itu untuk kita deklarasikan. Kita akui kebenaran disampaikan kepada kita bahwa itu adalah benar adanya. Contoh ketika firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman ini disampaikan kepada kita. Kita harus bergaul dengan firman itu, saudaraku. Selain yang pertama tadi, kita menolak yang mengatakan bahwa kita masih manusia yang lama. Kita mengakui kita ciptaan yang baru. Di sisi yang kedua, kita bergaul dengan firman ini, kita mengucapkannya. Kita bersyukur dan berpikir sekarang saya adalah makhluk yang baru. Saya ciptaan yang baru. Yang lama-lama yang berasal dari kejatuhan Adam yang pertama sudah selesai. Sekarang di dalam Kristus, Kristus telah menjadikan saya baru. Dia beri saya identitas yang baru. Dia beri saya hidup yang baru. Sekarang saya menjadi ciptaan yang baru, menjadi makhluk yang baru. Sungguh sekarang saya adalah makhluk yang baru. Nah, dengan mengakui ini secara pribadi, baik di dalam ucapan mulut kita, secara berbisik-bisik kepada hati kita, dalam perenungan pemikiran kita, maupun kita mengakui di hadapan Bapa, mengatakan, Bapa terima kasih. Bapa menjadikan saya ciptaan baru, makhluk yang baru di dalam Kristus. Sehingga seluruh kerusakan yang diwariskan Adam pertama kepada generasi keturunannya telah tidak ada padaku. Karena sekarang aku menjadi milik Kristus. Aku di dalam Kristus. Aku generasi Kristus yang memiliki hal-hal yang baru berasal daripadamu Bapa. Terima kasih. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, setiap hari kita mengulang kembali sampai itu begitu menyatu dengan kita. Menyatu dengan kita.
Lalu pengertian yang ketiga dari memelihara firman itu adalah menyukai, saudaraku. Menyukai. Menyukai, menghargai, mengasihi firman itu di atas segalanya. Ketika kita mendengar firman Allah, kita merespon dengan segenap hati kita. Kita ketika membaca firman Tuhan, kita pusatkan segenap konsentrasi kita kepada Tuhan. Kita menghargai, kita menyukainya. Ketika kita mendengar firman Tuhan sampaikan kepada kita tentang siapa kita dalam Kristus, tentang apa yang Allah perbuat, anugerahkan kepada kita dalam Kristus, kita menyukai, kita memutuskan untuk menyukai firman itu. Sebab kesukaan itu tidak hanya bergantung kepada perasaan emosi, tetapi kesukaan itu bisa kita atur, kita bisa putuskan. Aku memutuskan menyukai firman Allah. Ketika kita memutuskan aku menyukai firman Tuhan. Nah, ketika kita memutuskan, saudaraku, firman itu diperdengarkan kepada kita, kita terkonek dengan firman itu akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menyatakan keindahannya. Dia akan menyatakan hal yang menarik dari firman itu. Sehingga muncullah kesukaan-kesukaan kepada firman yang disampaikan kepada kita. Para kekasih Kristus, betapa pentingnya memelihara firman Tuhan. Dari penjelasan ini, saudaraku, menjaga, bergaul, menyukai firman ini. Yang kalau saya boleh simpulkan dengan satu kalimat, dengan yang digunakan dengan satu kata yang digunakan dalam perjanjian lama di Yosua 1 dalam mengatakan memeditasikannya. Kalau terjemahan kita merenungkan, nah kata merenung itu sebenarnya hanya sebagian dari pengertian dari meditasi. Sebab meditasi dari bahasa Ibrani itu haga, itu berarti menghayal, mengimajinasi, membayangkan, memikirkan lebih dalam akan kebenaran, akan firman yang disampaikan kepada kita. Lalu kita mengusapkannya dengan suara yang pelan-pelan kepada diri sendiri. Lalu kita mulai kita mulai memperdengarkan, mengaumkan kebenaran itu, memproklamirkan ke dunia luar, atau membuat firman itu tereksekusi, membuat firman itu terlaksana, terrealisasi, sehingga otoritas firman itu dimanifestasikan lewat auman atau pengakuan kita yang tegas akan kebenaran itu. Tentu yang terakhir ini harus dimulai dengan firman itu dipikirkan, direnungkan dengan mendalam, diterima, dihargai, membuka hati menyukainya. Lalu kita mulai memperhitungkannya kepada kita, apa yang Allah perhitungkan kepada kita. Kita mengakui, maka firman ini, saudaraku, mulai menguasai kita sehingga dia mulai mendominasi kita. Ketika kita mengaumkannya, maka firman itu sudah menjalankan otoritasnya, memanifestasikan kuasanya. Para kekasih Kristus, memelihara firman Allah itu adalah kunci keberhasilan kita untuk mengalami apa yang Tuhan telah firmankan kepada kita. Memang untuk bisa memelihara firman Allah, kita harus mendahulunya dengan memahami. Oleh sebab itu kita perlu membaca firman itu. Kita perlu mempelajari, kita perlu menghafal ayat-ayat yang diberikan kepada kita secara khusus berkenaan dengan karya Kristus bagi kita. Apa yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkenaan dengan kebenaran-kebenaran ini, saudaraku, perlu dan harus kita membaca, mempelajari dan menghafalkannya, saudara-saudaraku. Kemudian setelah itu kita mulai mengubah pola pikir kita. Kita mengisi pola pikir kita dengan firman itu, saudaraku. Kita mengubah pola pikir kita dengan firman yang kita dengar. Inilah cara bagi kita untuk memelihara firman Allah step by step. Lalu kemudian yang tadi saya katakan, kita memeditasikannya. Setelah itu kita menjadi pelaksana, kita mewujud nyatakannya. Ketika kita dalam situasi apapun, dalam hadapi situasi apapun, firman yang sudah menjadi satu dengan kita lewat meditasi dalam hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mendeklarasikan yang kita melaksanakan, membuat firman itu terwujud dalam hidup kita. Kalau kita baca di Yosua pasal yang ke-1 ayat 8 mengatakan demikian, firman Allah kepada Yosua sebelum waktu itu dia memulai kepemimpinnya, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Allah memberikan
guidance yang sangat prinsip penting bagi Yosua yang perlu dan harus kita perhatikan juga, yang mengatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Secara konteks saudaraku, ketika Yosua mengingat larangan-larangan Tuhan bagi Israel untuk tidak kawin campur dengan bangsa-bangsa yang akan dia masuki atau akan dia taklukkan, maka Allah akan meneguhkan itu, akan menyertai, membuat mereka setiap kali masuk medan peperangan mereka menjadi pemenang. Dengan mengingat kebenaran itu sehingga firman itu selalu menjadi nyatu dengan diri Yosua, sehingga Yosua tidak perlu lagi minta kepada ahli kitab untuk membaca ulang kira-kira apa perintah Tuhan, tidak, tapi dia merenungkan begitu nyata sehingga ketika dia bertindak firman itu sudah mengguidance dia. Maka dengan demikian dia menjadi bijaksana karena firman itu memberi terang pengarahan, memberi terang apa yang Tuhan kehendaki, maka dia ada di jalan kehendak Allah, maka Allah menjadi barisan peperangan bagi Israel yang dipimpin oleh Yosua. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga ketika kita merenungkan firman Allah yang sama dikatakan kepada kita lewat Rasul Paulus kepada muridnya yaitu Timotius. Jadi ditulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-15 mengatakan kepada kita, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, kalau sudah perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, di 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-15, kalau kita perhatikan dalam teks bahasa Inggris, saudaraku, akan lebih spesifik memberitahu kepada kita, mengatakan ya, meditasikan hal-hal ini, memberi dirimu sepenuhnya kepada firman, kepada kebenaran yang disampaikan padamu, meditasi kepada firman itu, saudaraku, maka keuntungan kemajuanmu akan nyata kepada semua orang atau nyata dalam segala hal, saudaraku. Jadi kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-15, kalau saya baca di versi terjemahan Indonesia Modern Bible mengatakan, peliharalah semuanya ini, tetaplah berada di dalamnya supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal. Meditasikan kebenaran yang diberikan kepada kita, maka kita akan menjadi ahli, menjadi mampu, menjadi orang-orang yang sungguh bertumbuh dalam segala hal, mampu cakap dalam segala hal, sehingga kemajuan kita akan terlihat bukan saja bagi orang lain, tapi dalam segala hal yang berhubungan dengan kita. Karena firman itu memberikan kepada kita hikmat, kemampuan untuk ada di dimensi yang difirmankan kepada kita. Para kekasih Kristus, betapa pentingnya kita memelihara firman Tuhan. Ketika kita memelihara firman Tuhan, tujuannya adalah agar firman itu memelihara kita, menjaga kita. Yang kedua, tujuan kita memelihara firman itu adalah untuk agar firman yang kita terima itu terbentuk menjadi iman. Terbentuk menjadi iman. Ketika firman terbentuk menjadi iman kita, itu sama dengan terjadinya penguasaan Tuhan atas hidup kita. Sebab iman itu adalah dimensi penguasaan Allah atas kita. Iman adalah firman Allah yang menguasai kita. Firman Allah yang mendominasi hidup kita. Menjadi mindset seluruh kerangka berpikir kita. Sehingga kita mendeklarasikan, maka kita melihat, merealisasikan, mewujud nyatakan kehendak Allah di dalam hidup kita ini. Para kekasih Kristus. Jadi jelas ketika kita merenungkan firman Allah, bukan saja kita mencapai tujuan dari memelihara firman Allah atau memeditasikan firman Allah, tapi juga kita pasti mendapatkan manfaat guna dari memelihara firman Tuhan. Yang paling sederhana dan basic adalah kita memiliki pikiran dan kehendak Allah dalam hidup kita. Lalu manfaat gunanya akhirnya kita mampu berjalan dalam terang kebenaran Allah, sehingga yang segala yang baik yang Allah sudah berikan kepada kita akan menjadi realita yang kita alami. Terlebih dari itu, firman itu menjadi karakter kita, membentuk watak hidup kita, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang disebut dengan pribadi yang saleh atau pribadi yang godliness,
keilahian dalam batin kita. Firman ini membuat kita memasuki dimensi itu. Bapak Ibu Saudaraku, menutup renungan ini di situasi pandemi ini saudaraku, kita harus merenungkan memelihara firman Allah. Yang secara khusus mengatakan kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-11 sampai 13, firman Tuhan sampaikan kepada kita demikian bunyinya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, mengatasi segala hal-hal yang mau merusak hidup kita, ingin membuat kita dikuasai menjadi lemah secara fisik atau secara jiwani atau secara batinia, maka firman itu sanggup menjaga kita. Ketika kita merenungkan bahwa saya memiliki hidup kekal, hidup Allah. Karena saya percaya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Saya memiliki hidupnya sekarang ini. Renungkan ini, bersekutu dengan kebenaran ini, bergaul dengan kebenaran ini, renungkan. Maka hidup yang kekal ini yang kita miliki ini, kebenaran yang kita pelihara ini, dia akan berkuasa mendominasi kita, menghentikan segala hal yang mau merusak kehidupan yang ada di dalam jiwa, di dalam tubuh ini saudaraku. Sebab kehidupanlah yang sanggup menghentikan segala hal yang lemah, yang buruk sampai kepada yang membawa kematian. Para kekasih Kristus, yuk mari kita tetapkan hati kita. Setiap kali kita diperhadapkan dengan firman kebenaran di dalam Kristus yang diberikan kepada kita, jangan dilewatkan begitu saja. Pahami firman itu, percaya, terima, simpan di hatimu, lalu diulangi lagi, dibaca, diulangi, dihafal, bersekutu mengucapkannya kepada diri sendiri, lalu mengenaikan ucapan syukur kepada Allah lewat firman itu. Lalu sampai pada akhirnya engkau di bawah penguasaan firman Allah, maka engkau akhirnya akan menjadi pelaksana firman Allah. Firman Allah akan memanifestasikan kuasa kemuliaannya di dalam hidup kita, dalam setiap situasi yang kita hadapi. Para kekasih Kristus, pastikan dirimu masing-masing. Pastikan, tetapkan hatimu ketika membaca firman Tuhan. Terima, percaya, hargai, pelihara, jaga, bergaul dengan dia. Maka saudara akan dipelihara dengan sempurna. Bahkan dia akan memberikan kemuliaannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau berikan firman-Mu yang sungguh adalah diri-Mu sendiri yang memiliki kekuasaan wibawa hidup yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Memberi kehidupan, memelihara, melindungi bawa kami kepada kemuliaan, kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menghidupkan kami dengan firman-Mu. Dan kami mau memelihara firman-Mu yang Kau berikan kepada kami di dalam Kristus Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Engkau menjaga kami dalam firman-Mu, firman-Mu menjaga kami. Kami pelihara, kami simpan di hati, dan firman-Mu menjadi hidup kami. Bapa, dalam Roh-Mu yang kudus menolong setiap umat-Mu. Sehingga setiap kali mereka membaca firman-Mu, Injil Kristus Yesus secara khusus, mereka sungguh memberi diri sepenuhnya, memfokuskan diri kepada firman-Mu. Sehingga firman-Mu beroleh kesempatan, peluang, dan penyerahan kehendak dari umat-Mu untuk dikuasai, dipimpin. Dan kami pasti mengalami apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu, berkati kami semua. Para kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat pada hari ini, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit, terimalah kesembuhan-Mu dan terimalah kesehatan-Mu di dalam Kristus. Dan terima berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang limpah bagi kami dalam Kristus, menanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa,
Olehnya di dalam nama Tuhan Yesus, saya nyatakan tidak ada satu penyakit pun yang berhak atas tubuh Kristus Yesus, umat tebusan Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, aku perintahkan sakit penyakit tinggalkan tubuh Kristus, tinggalkan umat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Sekarang ulurkan tanganmu dan berkati kami. Turunlah anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Firman Allah berdominasi, bermenguasai seluruh roh, jiwa dan tubuhmu. Sungguh sehingga rumah tanggamu penuh dengan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Pekerjaanmu dipelihara, dilipat gandakan sehingga kau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Studimu ditingkatkan sehingga kau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan di angkatan generasi yang ada bersamamu. Kemanapun kau melangkah, sungguh firman yang kau pelihara akan memelihara hidupmu dan memanifestasikan wibawa dan hidupnya ke dalam hidupmu sehingga kau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat disah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, manusia yang perkasa, tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Pentingkan dia lebih daripada makan, minum dan pakai. Karena dialah hidup kita. Firman itulah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.